Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Na'udzu ta'alluma wa ta'lima wa ifadata wa istifada wa tamassuk ala kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalala ala al-khair wa amadatihi wa kullihi wa tawabi subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa matana bi asrar fid darin amin. Kita akan lanjutkan kajian kita pada kesempatan kali ini, dan sekarang kita tidak membaca kitab Nasaihul Ibad. Sekarang akan kita bahas tema yang berjudul ghibah. Ghibah. Ghibah itu boleh apa tidak boleh? Ghibah itu boleh apa tidak boleh? Hah? Boleh apa tidak boleh ghibah? Hukum secara umum tidak boleh. Hukum secara umum tidak boleh, tapi juga ada beberapa kondisi ghibah itu diperbolehkan. Ada 6 kondisi. Insya Allah akan kita jelaskan. Ghibah itu hukumnya haram. Ghibah itu hukumnya haram. Jika ada yang bertanya apa itu ghibah, dijawab oleh Rasulullah dalam satu hadisnya, hal tadruna mal ghibah. Rasulullah bertanya kepada para sahabat, apakah kalian tahu apa itu ghibah? Kemudian para sahabat menjawab, qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya jauh lebih mengetahui. Kemudian Rasulullah menjawab, qala dzikruka akhaka bima yakrahuhu. Kamu menyebut saudaramu dengan apa yang tidak ia sukai. Itu namanya ghibah. Qila ara'aita in kana fi akhi ma aquluhu. Ya Rasulullah, jika apa yang aku ucapkan memang sesuai dengan apa yang ada, bagaimana? Walaupun sesuai dengan kenyataan, itu namanya ghibah. Membicarakan keburukan orang lain yang menjadikan ia tidak suka, membicarakan keburukan di belakangnya, itu namanya ghibah. Walaupun sesuai dengan kenyataan, apalagi tidak sesuai dengan kenyataan, itu namanya fitnah. Itu namanya fitnah. Jadi ghibah itu hukumnya haram. Haram itu ya apabila dilakukan ya mendapatkan dosa, apabila ditinggalkan mendapatkan pahala. Ada satu hadis yang menguatkan tentang keharaman ghibah. Kullul muslimi alal muslimi haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Setiap muslim atas muslim yang lain adalah haram darahnya. Darahnya haram untuk ditumpahkan. Wa maluhu, dan hartanya haram untuk dirampas, untuk dirampok, untuk dimaling, untuk diambil tanpa ada hak. Wa irduhu, dan juga harga dirinya haram untuk dibicarakan. Harga diri seseorang ya apapun yang berhubungan dengan dia, itu namanya harga diri seseorang. Itu haram untuk dibicarakan, haram untuk dikotori. Nah, ghibah itu apa saja yang masuk di dalam ghibah itu? Ghibah itu sangat luas sekali. Bukan hanya terkait dengan sifat-sifat atau perilaku sehari-hari, bukan. Tapi ghibah itu mencakup banyak hal. Apa itu yang termasuk dalam ruang lingkup ghibah? Yang pertama, bisa berhubungan dengan badannya. Bisa berhubungan dengan badannya. Contohnya gimana? Misalnya ada orang yang badannya itu bau, atau memang badannya itu tidak proporsional diomongkan, itu juga bagian dari ghibah itu, yang berhubungan dengan badan atau berhubungan dengan dunianya. Semisal contoh ya, orang sangat kaya, orang sangat miskin, kemudian dighibah, dibicarakan. Itu juga bagian dari ghibah, membicarakan dalam hal urusan duniawinya. Atau dari segi penciptaannya, orangnya itu pendek, atau orangnya terlalu tinggi, atau orangnya kurus, atau orangnya gemuk, itu juga bisa masuk dalam bab ghibah.
itu termasuk ghibah juga. Atau menghibah anaknya itu nakal, anaknya itu ngomongnya tidak bagus, anaknya itu temannya tidak bagus, itu juga bagian dari ghibah, termasuk bagian dari ghibah. Atau membicarakan tentang pasangannya, ini kadang-kadang penyakitnya istri-istri itu, kalau pas lagi kumpul sama teman-temannya justru yang dighibah itu suaminya. Ya alhamdulillah suaminya dapat pahala. Itu juga termasuk bagian dari ghibah. Membicarakan pasangan orang lain itu juga termasuk bagian dari ghibah. Atau membicarakan tentang pakaiannya. Semisal ada orang pakai baju merek-merek biasa, itu paling harganya 30.000 itu. Itu paling harganya 30.000. Itu juga bagian dari ghibah, membicarakan pakaiannya. Atau membicarakan rumahnya, itu juga bagian dari ghibah. Itu rumah masa catnya warna-warni kayak pelangi, atau misalnya rumahnya itu kok banyak yang rusak, mestinya sudah berhak untuk diperbaiki, sudah waktunya diperbaiki, sudah waktunya direnovasi. Itu juga bagian dari ghibah. Bahkan sampai kendaraannya pun itu juga bagian dari ghibah. Itu sepeda bunyinya kayak bom mau meletus misalnya, itu juga bagian dari ghibah. Apapun yang berhubungan dengan orang, itu semuanya bagian dari ghibah. Mau membicarakan bajunya, rumahnya, hartanya, dunianya, agamanya, akhlaknya, orangnya, dari segi fisiknya, semua itu bagian dari ghibah yang diharamkan, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ghibah itu begitu sangat berbahaya. Dan bahkan Rasulullah pada saat melaksanakan perjalanan Isra dan Mi'raj, Rasulullah menjumpai ada sekelompok orang. Marartu lailata usriya bi ala qaumin yakhmisuna wujuhum bi adhafirihim. Pernah suatu ketika Rasulullah melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj, Rasulullah diperlihatkan ada satu kaum yang mencakar-cakar wajahnya dengan kukunya. Kemudian Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, siapa itu? Man haula?" Kemudian malaikat Jibril menjawab, "Haula illadzina yaghtabuna an-nas wa yaqauna fi a'radihim." Mereka itu adalah orang yang suka menghibah orang lain dan merusak harga diri orang lain, membicarakan harga diri orang lain, membicarakan kehormatan orang lain. Mereka akan disiksa oleh Allah dengan cara mereka mencakar wajahnya dengan kukunya mereka sendiri. Dan bahkan Allah pernah memberikan wahyu kepada Nabi Musa alaihissalam yang mendapatkan julukan Kalimullah, bahwasanya Allah berfirman kepada Nabi Musa, "Man mata taiban minal ghibati fahuwa akhiru man yadkhulul jannah." Barang siapa orang yang mati dalam keadaan taubat dari ghibah, maka dia termasuk orang yang terakhir kali masuk surga. Wa man mata musirran 'alaiha fahuwa awwalu man yadkhulun nar. Dan barang siapa yang mati dalam keadaan masih punya hobi ghibah, maka dia termasuk orang yang pertama kali masuk neraka. Mati tapi hobi ghibah itu masih ada, dia yang pertama kali masuk neraka. Mati tapi dia sudah taubat dari ghibah, dia masuk surga, tapi termasuk orang yang paling terakhir masuk surga. Ya berarti kan di nerakanya lama itu. Di nerakanya kan sangat lama. Karenanya kita itu mestinya ya harus benar-benar cerdas ketika melakukan aktivitas kita sehari-hari. Jangan sampai amal kita itu bisa membahayakan kita di hadapan Allah. Kita ini kan diperintahkan oleh Allah, hidup di dunia ini diciptakan untuk semata-mata beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, ibadah kita itu bagaimana caranya agar ibadah kita bisa menyelamatkan kita di hadapan Allah. Nah, salah satu caranya ya agar kita tidak suka menghibah. Kenapa? Karena salah satu bahaya ghibah itu, pertama, orang yang menghibah itu pahala kebaikannya akan diberikan kepada orang yang dighibah. Ini bahaya yang pertama. Orang yang menghibah itu pahala kebaikannya akan diberikan kepada orang yang dighibah. Kita sudah susah payah tiap hari
ngaji, hadir pengajian, hadir majelis sholawat, hadir majelis zikir, baca Al-Quran, kemudian sholat duha, sholat tahajud, sholat berjamaah, ziarah, sedekah, itu semuanya habis. Kok bisa habis? Diberikan kepada orang yang dighibah. Kita tidak ngerasa. Diberikan kepada orang yang dighibah, kita tidak ngerasa. Kita tidak merasa. Itu diberikan kepada orang yang dighibah. Habis sudah. Setelah itu, kalau misalnya orang yang menghibah ini tidak punya pahala, maka dosa dari orang yang dighibah itu akan ditimpakan kepada orang yang menghibah. Dosanya akan ditimpakan kepada orang yang menghibah. Ya, berarti dosa kita jumlahnya tambah banyak. Kenapa kok tambah banyak? Ya karena diberikan dosa oleh orang lain yang kita ghibah. Sangat bahaya sekali. Wong kita tidak melakukan dosa, kok ditambah-tambahi dosa oleh orang lain. Berarti kan kita termasuk orang yang rugi, gitu. Ketika kita mau berpikir seperti itu, maka kita pasti akan lebih berhati-hati di dalam membicarakan keburukan orang lain. Tiba-tiba amal kita itu habis pada saat nanti di hadapan Allah. Habis semuanya, habis. Tidak ada, sudah habis. Kita itu orang yang menghabiskan waktu dan tenaga untuk orang lain. Kalau kebiasaannya adalah ghibah. Ibaratnya contohnya begini, kita tiap hari nabung tiap hari. Sampai akhir tahun dapat sekian puluh juta, sekian ratus juta, sampai miliaran. Setelah itu ketika sudah terkumpul semuanya, kasihkan kepada orang lain cuma-cuma. Apa fungsinya kita nabung kalau tidak kita nikmati sendiri, kemudian dikasihkan kepada orang lain? Nah, itu gambaran dari orang yang menghibah kepada orang lain. Itu gambarannya seperti itu. Dan bahkan ulama-ulama terdahulu, ulama-ulama salaf dan orang-orang soleh terdahulu itu, mereka tidak banyak ibadah, tidak banyak sholat, tidak banyak puasa, tidak banyak melakukan ibadah-ibadah yang lain, akan tetapi mereka menjaga diri agar lisannya tidak membicarakan keburukan orang lain, sehingga amal mereka walaupun sedikit bisa menjadi amal yang berkualitas, bisa menjadi amal yang bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian apa saja yang harus kita lakukan pada saat kita sudah terlanjur untuk menghibah, dan kemudian langkah-langkah apa saja agar kita itu terhindar dari melakukan dosa ghibah. Yang pertama yang harus kita lakukan agar kita itu tidak punya kebiasaan menghibah, pertama adalah ayya'lama ta'arraduhu li sakhatillah. Kita harus tahu bahwasanya orang yang menghibah itu akan mendapatkan murka dari Allah. Harus sadar dan harus tahu orang yang menghibah itu akan mendapatkan murka dari Allah. Orang seluruh dunia mau mencintai kita, mau suka kepada kita, kalau Allah sudah murka, apa artinya? Tidak ada artinya apa-apa. Semua orang itu suka kepada kita, semua orang cinta kepada kita, tapi Allah tidak suka, Allah murka, Allah tidak ridho. Apa artinya? Apa manfaatnya? Apakah berarti? Tidak. Orang ghibah harus sadar bahwasanya kalau dia ghibah, dia akan mendapatkan murka dari Allah. Yang kedua, orang itu harus sadar bahwasanya ghibah itu bisa menghancurkan amal kebaikannya. Kadang orang itu cuma paham bahwa ghibah itu tidak boleh, tapi tidak tahu ancaman-ancamannya, sehingga ya biasa. Dianggap hal-hal yang biasa, dianggap bukan dosa yang begitu sangat berbahaya. Kita harus sadar bahwasanya ghibah itu bisa menghancurkan amal kebaikan kita. Dan yang ketiga, ghibah itu diserupakan oleh Allah seperti orang yang makan bangkai. Kita apakah tidak malu dengan Allah menyerupakan orang yang ghibah sebagai orang yang makan bangkai? Bangkainya siapa? Bangkai manusia. Kalau dulu ada orang kanibal, orang pemakan daging manusia, sekarang masih banyak. Siapa pemakan daging manusia? Orang-orang yang suka ghibah itu, pemakan daging manusia itu, dalam keadaan mentah-mentah itu, bangkai dimakan itu.
Banyak kanibal berkeliaran di mana-mana. Wah, iya, kadang-kadang pakai kerudung juga itu. Kadang-kadang pakai kopiah juga. Dan kita juga harus sadar bahwasanya ya tadi itu, kita menghabiskan amal untuk kita berikan kepada orang lain. Makanya kita harus benar-benar cerdas. Kita harus benar-benar sadar, menasihati diri kita sendiri. Kamu tuh sudah tiap hari beramal, melakukan ibadah, melakukan kebaikan, melakukan ketaatan. Habis diberikan kepada siapa? Orang yang dighibah. Diberikan kepada orang yang dighibah. Karenanya dulu ada Imam Hasan Al-Basri pernah datang kepada beliau kabar, wahai Imam Hasan Al-Basri, engkau dibicarakan sama si fulan. Apa sikap dari Imam Hasan Al-Basri? Imam Hasan Al-Basri mengirimkan makanan dan minuman kepada orang yang menghibah kepada beliau itu. Kemudian bilang kepada orang itu, terima kasih engkau telah memberikan banyak kebaikan kepadaku, dan ini sebagai balasan aku kasih makanan dan minuman, dan mohon maaf masih belum bisa membalas dengan sebaik-baiknya. Itu kalau ulama-ulama terdahulu. Alhamdulillah kita itu kalau pas jadi orang yang suka dighibah, tidak usah jadi pahala-pahala datang sendiri, datang. Apalagi yang ghibah itu banyak itu. Misalnya artis ya, artis bisa jadi dia itu dosanya memang banyak misalnya, tapi karena dighibah dapat pahala juga banyak itu. Apalagi artis-artis yang viral misalnya, yang membicarakan bisa seluruh Indonesia itu, kan ya. Jadi kita tidak usah gampang menghakimi orang. Oh itu orang yang seperti ini. Ya bisa jadi dia memang banyak dosanya, tapi juga dapat pahala yang sangat banyak. Di gosip, di Facebook, di WA, di Twitter, di Instagram, di Telegram, akhirnya dapat pahala yang sangat banyak. Dan bahkan nanti di hari kiamat itu disebutkan bahwasanya ada orang yang menerima buku catatan amalnya, kemudian orang ini kaget. Dilihat buku catatan amalnya itu, ada pahala sholat hajat, ada pahala sholat duha, ada pahala baca Al-Quran, ada pahala sedekah, ada pahala yang lain yang banyak. Sehingga orang ini heran, ya Allah, saya tidak pernah melakukan ini di dunia. Apa ini bukunya salah dikasihkan ke saya? Kata Allah apa? Bukan, itu bukan salah, tapi itu adalah hadiah dari orang yang menghibah kamu, sehingga dimasukkan ke buku catatan amal kamu. Jadi enak, besok tiba-tiba ada kejutan itu, surprise itu, menerima rapot. Banyak ya ternyata apa daftar nama pahala yang masuk di buku catatan amal saya. Ternyata banyak. Padahal dia tak pernah melakukan. Sebaliknya, orang yang ghibah itu nanti akan kaget di hadapan Allah ketika menerima buku catatan amalnya. Dilihat bukunya. Mana pahala sholat saya? Saya kan tiap hari sholat ini. Mana pahala sedekah saya? Mana pahala zikir saya? Mana pahala saya cari ilmu? Mana pahala ini dan itu? Kok tidak ada semua? Ini pasti salah ini bukunya ini. Malaikatnya ini pasti salah. Bukan, kamu itu terlalu hobi ghibah sehingga semuanya hilang dari buku catatan amal kamu dan dipindahkan kepada catatan orang lain. Kita harus benar-benar sadar. Kita kadang-kadang sudah tahu tapi tidak mengamalkan. Itu yang jadi masalah. Kita harus eman itu. Hidup kita cukup singkat. Apalagi semisal umurnya masih berapa rata-rata di sini? 20, anggap 20 ya. Iya. Nah, 20 atau 40 begitu kan mirip-mirip gitu. 2 dan 4 kan sedikit selisihnya. 20 atau 40. Anggap saja misalnya 40 ya. Tapi ghibahnya tiap hari misalnya. Ya sudah habis selama 40 itu. Akhirnya kan kita nabung lagi dari awal. Ya kalau masih hidup. Kalau besoknya mati, gimana? Kita mau bawa apa di hadapan Allah? Amal yang harus kita bawa sudah tidak ada, habis, sudah ada. Sehingga kita pastinya bingung nanti mau bawa apa, karena yang dibawa mati itu bukan harta, bukan rumah, bukan emas, bukan permata. Makanya salah satu hal yang bisa mendorong kita untuk berhenti ghibah, ya kita harus tahu ilmunya dulu, bahwasanya pertama ghibah itu hukumnya haram, wala yaghtab ba'dukum
ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Kita harus benar-benar sadar. Dan kemudian yang berikutnya, agar kita tidak menghibah, disebutkan oleh para ulama bahwasanya kita itu harus koreksi diri. Kita harus meneliti, melihat kepada diri sendiri. Kita ini punya aib atau tidak. Ketika punya aib, maka yang harus kita lakukan nanti adalah memperbaiki kekurangan yang ada pada diri sendiri, bukan dengan membicarakan kekurangan orang lain. Kita harus koreksi diri dulu sebelum mau ngomongkan. Kadang itu mulutnya gatel kalau udah ngomongkan orang. Perlu beli obat gatel itu. Kalau mau ngomongkan orang, itu kita harus mikir, saya punya kekurangan apa enggak? Saya punya kesalahan apa enggak? Saya punya aib apa enggak? Ketika jawabannya punya, maka langkah selanjutnya adalah kita lebih sibuk mengoreksi diri kita sendiri dan memperbaiki aib diri kita sendiri, dan meninggalkan mencela orang lain, membicarakan orang lain. Kalaupun seandainya, kata Imam Ghazali, kalaupun seandainya kita sudah melihat diri kita sendiri dan tidak punya aib, misalnya ini manusia luar biasa, misalnya manusia masya Allah tabarakallah ini, misalnya tidak punya aib, maka apa yang harus dilakukan? Bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, saya tidak punya aib. Jangan sampai ditambah-tambahi dengan membicarakan dan meneliti aib orang lain, maka akan menjadi aib yang jauh lebih besar. Karena aib terbesar seseorang adalah ketika dia buta terhadap aib dirinya sendiri, ketika dia lupa terhadap aib dirinya sendiri dan suka mengoreksi aib yang ada pada diri orang lain. Itu terkait dengan hal-hal yang bisa minimal untuk mengontrol kita agar tidak menghibah kepada orang lain. Sebelum saya lanjutkan, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Iya. Ya, terus orang tuanya membicarakan, maksudnya masih tahu gitu. Tapi ada saudara lainnya juga. Jadi itu apa termasuk juga atau menasehati membicarakan pendidikan itu baru terus yang benar ini apa itu masuk ini ya, apa namanya? Mengingatkan secara langsung, tapi ada keluarga yang lain, begitu? Ya. Jadi begini, ketika kita melihat kesalahan yang ada pada diri orang lain, ini ada satu resep yang sangat bagus dari salah seorang ulama bernama Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad, pengarang Rotib Haddad, seorang wali kutub. Beliau menjelaskan bahwasanya ketika kita melihat kesalahan yang ada pada diri orang lain atau keburukan, yang pertama tugas kita adalah nasihati dia, tapi dengan empat mata, jangan di depan orang lain. Kenapa? Karena an-nasihah fil mala'i fadhihah, menasihati orang lain di depan umum itu sama dengan mempermalukan. Ya tujuannya bagus, tapi bikin dia malu, akhirnya bisa jadi hatinya berubah itu nanti. Yang asalnya itu dekat jadi tidak dekat karena caranya yang tidak benar. Pertama, ketika kita melihat keburukan yang ada pada diri orang lain, salah satu caranya yang pertama adalah kita ajak ngobrol bareng empat mata. Bukan, cara kita adalah bukan dengan membicarakan. Ini berarti kita itu tidak sehat pikirannya. Melihat kesalahan orang lain, solusinya membicarakan di belakang, itu tidak sehat. Kalau memang kita ini benar-benar kasihan kepada orang tersebut, ajak bertemu, ngobrol bareng empat mata, cuma berdua saja jika memungkinkan. Jika tidak memungkinkan, berarti kita ini termasuk orang yang tidak ahli dalam hal itu. Kita punya kekurangannya apa? Ya tidak bisa nasihati orang itu. Jangan sampai ditambahi dengan kekurangan yang lain. Apa itu kekurangannya? Dengan membicarakan di belakangnya, sehingga kita melakukan dua kesalahan sekaligus. Pertama, sudah tidak punya kemampuan untuk
merubah dan memperbaiki kesalahan orang itu, yang kedua membicarakan di belakangnya. Rata-rata orang seperti itu, ngelihat orang lain itu melakukan satu kesalahan, satu keburukan. Kalau dia memang benar-benar tulus, dia itu memang pengen memperbaiki orang itu, ya, konfirmasi, ajak ngobrol bareng, bicara empat mata, bukan dengan cara membicarakan di belakangnya. Ini berarti orang kurang sehat, cara berpikirnya kurang sehat. Jadi tadi itu cara yang tidak tepat. Apalagi menggibah itu walaupun cuma mendengarkan, itu juga bagian dari ghibah. Ketika dia menikmati, itu bagian dari ghibah juga. Misalnya ya, dalam satu komunitas, satu perkumpulan, itu ada majelis ghibah itu. Satunya cuma diem gitu, tapi menikmati, oh ternyata ini. Sama itu, sama. Kadang ada orang itu yang tidak ngomong apa-apa, cuma ngomong satu kata dua kata. Misalnya ada menghibahkan si fulan itu, begini. Oh iya, masa ya? Saya kok baru tahu. Tapi saya tidak yakin. Ini tujuannya bukan apa? Untuk nyemangati biar tambah lebih semangat itu. Itu juga termasuk bagian, mendapatkan bagian dari ghibah itu. Walaupun mungkin ngomongnya dia cuma satu kata dua kata, yang lain sampai beribu-ribu kata, tapi dia sama. Karena apa? Karena menyemangati orang untuk ghibah. Jadi caranya itu ya seperti itu. Ketika misalnya dalam satu perkumpulan, biasanya ini sering terjadi. Kita sudah kadung kumpul bareng banyak orang, pas di situ ada yang ghibah. Biasanya ada itu. Tidak pernah libur itu ghibah itu di mana-mana. Mau arisan, mau PKK, mau tahlilan, istighosahan, mbak. Jarang kalau laki-laki. Jarang. Kalau laki-laki itu jarang. Karena saya sering gabung di beberapa perkumpulan dan komunitas, ya jarang lah. Ya ada, tapi jarang, tidak sesering perempuan ya. Tidak sesering perempuan. Misalnya kadang-kadang mau istighosahan itu masih ghibah juga itu perempuan itu. Mau minta ampun kepada Allah, istighosah, minta pertolongan kepada Allah, tapi ghibah terus. Tawasulnya pakai ghibah itu. Jadi misalnya kita sudah kadung dalam satu perkumpulan, di situ ada ghibah, maka sikap kita bagaimana? Ketika kita memang ingin tidak masuk dalam bab ghibah itu. Cara yang pertama adalah kita mencegah jika memang kita tidak khawatir terjadi bahaya. Ya misalnya Mbak, ghibah itu tidak boleh, tidak bagus. Tapi kalau kemungkinan itu menjadikan bahaya, misalnya tambah dimusuhi banyak orang, jangan. Ketika kita masih bisa mengingatkan dengan ucapan, itu jauh lebih bagus. Misalnya ya, di situ yang mau mengingatkan tokoh dan pasti disegani itu, kemungkinan juga tidak bakal terjadi bahaya. Mereka pasti akan diam langsung itu. Tapi kalau orang-orang biasa, misalkan gabung sama ibu-ibu itu, ibu-ibunya ngowes, terus kemudian yang kecil-kecil yang masih belum nikah, itu kan agak susah ya mau mengingatkan itu. Apalagi yang ghibah itu ibunya sendiri atau orang tua sendiri. Ya caranya bagaimana? Ini kita memilih cara yang kedua adalah kita ingkar dengan hati. Kita harus merasa bahwa, meyakini bahwa apa yang dilakukan itu adalah perbuatan yang tidak benar, perbuatan yang salah. Atau dengan meninggalkan tempat itu jika memungkinkan. Karena memang kadang tidak memungkinkan, takut tidak enak, takut ini, takut itu kan. Jika memang memungkinkan. Atau kalau misalnya kita itu sedang bawa HP, ya bilang saja, saya lagi ada telepon gitu. Ini bukan sesuatu yang bohong. Saya ada telepon. Ya kan memang ada. Saya ada telepon. Ini kan ada telepon. Ada telepon. Tidak bohong ini. Ya jangan niat membohongi orang. Saya ada telepon. Ya kan memang ada telepon. Ini kan telepon ini. Atau suruh orang lain hubungi secara tiba-tiba. Sekarang telepon saya. Mohon izin mau nerima telepon. Keluar, Mas.
Tidak usah balik lagi. Kecuali sudah selesai, tidak usah balik lagi. Atau ketika memang sudah seperti itu, kita itu punya kebiasaan seperti itu, nanti orang itu akan paham. Oh ternyata dia memang tidak suka kita ngomong seperti itu. Jadi orang-orang itu akhirnya hafal dan paham. Ya, itu jika memang memungkinkan untuk keluar. Jika tidak memungkinkan untuk keluar dan harus ada di situ, maka yang harus kita lakukan adalah kita berzikir kepada Allah dengan lisan dan hati. Misalkan baca sholawat, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, atau baca istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Zikir dengan lisan dan hati. Jangan cuma diam tapi sambil menikmati, itu sama itu. Zikir dengan lisan atau dengan hati, atau dengan hatinya saja. Atau dengan memikirkan hal-hal lain yang lebih bermanfaat, atau sibuk main HP, tidak apa-apa. Jadi saya tidak enak nanti kalau udah ikut nimbrung, udah ikut gabung. Itu namanya berpikir yang tidak cerdas. Apakah kamu rela demi orang lain tapi kamu dibenci oleh Allah? Kan seperti itu. Kadang-kadang tidak enak. Itu namanya tidak enak yang tidak bagus. Ngerasa tidak enak yang tidak bagus. Ya kita bisa berzikir atau dengan melakukan aktivitas-aktivitas yang lain. Jangan sampai kita cuma sekedar mendengarkan saja, maka itu bagian dari mengghiba. Paham? Kemudian yang berikutnya, kalau kita sudah terlanjur menggibah, ini sebenarnya pembahasan yang cukup panjang sebenarnya, tapi saya ringkas-ringkas. Kemudian yang berikutnya, kalau kita sudah terlanjur menggibah, apa yang harus kita lakukan? Kan sudah kadung, sudah lama kebiasaannya. Kalau sudah terlanjur menggibah, karena ghibah itu termasuk bagian dari dosa, kan ya? Maka kita harus bertaubat. Cara bertaubatnya bagaimana? Yang pertama kita harus menyesal. Dan ghibah ini adalah dosa yang berhubungan dengan sesama manusia. Cara taubatnya tidak sama dengan dosa yang berhubungan dengan Allah. Kalau berhubungan dengan Allah itu gampang dosanya itu. Kita menyesal, tidak mengulangi, dan punya keinginan yang kuat untuk tidak mengulanginya lagi, itu sudah beres, itu banyak istighfar. Tapi kalau dosa yang berhubungan dengan sesama manusia, yang pertama kita harus menyesal, yang kedua kita minta maaf kepada orang yang bersangkutan dengan hati yang penuh penyesalan. Bukan minta maaf yang cuma pura-pura. Minta maaf jika memungkinkan. Apakah ada yang tidak memungkinkan? Ya ada. Kalau kita misalkan terus terang akan dipukul, akan disakiti, akan dibunuh, masalahnya tambah ruwet itu nanti. Mending tidak usah kalau kita meyakini seperti itu. Kalau misalnya yang dibicarakan Ustadz, insya Allah Ustadz itu banyak maafkan itu. Bahkan sebelum minta maaf sudah dimaafkan itu. Dan iya, walaupun terus terang juga insya Allah tidak bakal terjadi apa-apa. Jadi terus terang saja, Ustadz mohon maaf kemarin saya bicarakan begini. Oh iya, ada apa? Teruskan ya, biar saya dapat banyak pahala. Gitu. Kemudian cara yang berikutnya adalah kita memuji orang yang sering kita ghibah sebagai ganti, penebus. Kemarin-kemarin sudah kita bicarakan. Jadi sekarang kita pujilah, sering kita puji orangnya. Cantik banget, tapi pas di belakangnya tetap ghibah, ya sama aja itu. Sama. Kita puji, kemudian kita mendoakan kebaikan kepada orang tersebut. Kemudian kita mintakan ampunan kepada Allah, diniatkan untuk orang yang kita ghibah itu. Agar apa? Agar nantinya tidak menuntut kita di hadapan Allah, dan semoga juga Allah itu mengampuni dosa-dosa orang yang ghibah itu. Jadi akan saya bacakan lagi tahapan-tahapan orang ketika sudah terlanjur menghibah. Pertama, orang kalau sudah terlanjur menghibah, yang harus dilakukan adalah pertama adalah menyesal. Yang kedua adalah minta maaf jika memungkinkan. Yang ketiga adalah memuji kepada orang yang dighibah. Yang keempat adalah mendoakan kebaikan kepada orang yang dighibah. Yang kelima adalah
memintakan ampunan kepada Allah ditujukan untuk orang yang sering dighibah. Semisal dengan mengucapkan Allahumma ighfir lana walaha, Allahumma ighfir lana walahu, Allahumma ighfir lana walahum. Agar apa? Kita nanti ketika ditanya sama Allah, ya Allah ini sudah saya mintakan ampunan kepadamu, masa aku tidak diampuni ya Allah, misalnya seperti itu. Ya agak-agak protes sedikit, tidak apa-apa. Itu kalau sudah terlanjur menghibah. Dan kalau orang yang dighibah itu ketika misalkan ada yang minta maaf, tugasnya adalah memaafkan. Jangan sok keras kepala. Sampai kapanpun, sampai hari kiamat tidak bakal terbuka pintu maafku untukmu, misalnya. Ya itu namanya Allah saja itu suka memaafkan kesalahan-kesalahan hambanya selama kesalahannya bukan syirik. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Kalau syirik sudah tidak bisa dimaafkan, masa kita mau lebih angkuh, lebih seakan-akan kita ini melangkahi Allah sehingga tidak terbuka pintu maaf untuk siapapun. Tugas kita adalah memaafkan. Dan bahkan diceritakan oleh Imam Hasan Al-Basri bahwasanya nanti pada hari kiamat orang-orang akan dipanggil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu Allah itu akan menyeru, liyakum mangkana ajruhu 'alallah. Berdirilah orang-orang yang mendapatkan pahala di sisi Allah. Ternyata saat itu tidak ada yang berdiri kecuali sedikit. Siapa orang yang sedikit itu? Orang yang suka memaafkan kesalahan orang lain. Dengan dalil Al-Qur'an, faman afa wa aslaha fa ajruhu 'alallah. Maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya ada di sisi Allah. Suka maafkan. Kalian misalkan pernah membicarakan saya misalnya, sudah saya maafkan, sudah. Sedekah saya itu, sedekah saya. Saya tidak nuntut besok di hadapan Allah, tidak bakal saya tuntut. Karenanya juga Rasulullah itu juga pernah berkata dalam satu hadisnya, ada salah seorang sahabat yang bernama Abu Dhamdham. Siapa Abu Dhamdham itu? Abu Dhamdham ini orang yang pemaaf sekali. Sampai Rasulullah itu berkata dalam satu hadisnya, ayu jizu ahadukum ayyakuna ka Abi Dhamdham. Apakah kalian tidak bisa seperti Abu Dhamdham? Karena idza kharaja min baitihi. Abu Dhamdham itu ketika keluar dari rumahnya berkata, Allahumma inni tasaddaqtu bi ardi 'alan nas. Ya Allah, aku bersedekah dengan harga diriku kepada manusia, di mana harga diriku sudah dibicarakan mereka. Aku sedekahkan dan aku tidak akan menuntut di hadapan Allah kepada mereka. Apakah kamu tidak bisa seperti beliau Abu Dhamdham itu yang suka sedekah? Makanya kita itu memang tugas kita itu sudah mau dia minta maaf, kadang kita itu angkuh. Datang ke saya, harus minta maaf, bersujud, bersungkur di hadapan saya. Sudah maafkan. Sudah maafkan. Karena yang bikin orang itu tidak tenang hidupnya itu karena menyimpan kebencian kepada orang lain, menyimpan kedengkian kepada orang lain, menyimpan iri kepada orang lain. Hidupnya tidak tenang, tidurnya tidak tenang. Mungkin kita itu tidur di kasur yang sama, di rumah yang sama, tapi perasaannya bisa saja beda. Satunya ridho terhadap apapun yang sudah ditetapkan oleh Allah, satunya menyimpan kebencian, kedengkian, iri dan lain sebagainya, sehingga hidupnya tidak tenang. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, akan saya tutup dengan ada 6 kondisi ghibah diperbolehkan. Ini ghibah boleh ini. Tenang, ada yang boleh. Ghibah itu gratis apa tidak gratis? Kata siapa gratis ghibah? Ghibah itu bayar. Kok bisa bayar? Ya kita bayar amal kita dikasihkan ke orang lain. Mau hati-hati, uang kita nanti habis itu. Ghibah itu tidak gratis. Ghibah itu bayar. Kok bisa bayar? Ya karena pahala kebaikan kita akan dipindahkan kepada orang yang dighibah. Mahal itu ghibah itu. Kalau cuma bayar uang sih gampang. Kamu bayar 100.000 dia, sudah kamu bicarakan sampai 1 jam, 2 jam, sampai 12 jam, 24 jam non-stop, silakan. Nah kita bayarnya pakai amal. Kalau sudah amal yang kita pakai bayar untuk hal ghibah itu, kita bawa amal apa di hadapan Allah? Tidak ada, habis nanti. Ghibah itu tidak gratis, ghibah itu bayar. Ngomongnya iya gratis sampai busa-busa.
Tidak sekalian diberikan mesin cuci, tambahi deterjen kan biar sekalian berbusa itu, cuci sekalian. Ada 6 kondisi ghibah itu diperbolehkan. Akan saya singkat karena kajian itu pasti saya batasi maksimal jam 7. Pertama, orang yang didolimi itu boleh ghibah. Misalkan lapor ke polisi, Pak, saya diinikan orang. Kenapa kamu kok kesini? Saya takut Pak kalau ghibah orang. Ya nanti polisinya tidak paham. Ya bilang aja kamu disakiti, kamu itu dilecehkan, dipukul, ditendang. Itu tidak bagian dari ghibah. Kenapa? Karena didolimi. Tidak bagian dari ghibah. Mau diam saja, ya tidak kira selesai. Didolimi itu boleh ghibah pada siapapun. Nah, lapor kepada, misalkan kalau di pondok ya lapor kepada pengasuh atau kepada pengurus. Ini uangnya dicuri dan saya tahu sendiri dengan mata kepala saya. Ustadz, ini uang saya dicuri. Siapa yang mencuri? Saya tidak mau Ustadz karena saya takut ghibah. Ya gimana caranya untuk menyelesaikan? Tidak bisa. Pertama, ditolimi. Yang kedua, al-isti'anatu ala taghyiril munkar. Kita punya tujuan untuk menghilangkan, merubah kemungkaran. Ada orang yang berbuat kemungkaran, maksiat, kemudian kita itu punya tujuan untuk merubah itu. Ya pasti dengan cara minta tolong kepada orang lain. Misalnya, siapa yang suka minum di pinggir jalan itu, minum minuman keras itu? Ya kita harus sebut nama. Orangnya ini, rumahnya ini, alamatnya ini. Ini tidak bagian dari ghibah. Kenapa? Karena untuk menghilangkan kemungkaran. Apalagi sampai di depan umum. Yang kedua, minta hukum, minta fatwa kepada orang alim. Misalnya kepada ustadz, datang kepada ustadz, ini ada seorang istri misalnya, saya itu tiap hari dipukul sama suami, saya itu tiap hari dikata-katain sama suami. Ini ya ghibah sebenarnya, tapi ghibah yang diperbolehkan. Ini hukumnya bagaimana status pernikahan saya, begitu. Atau tiap hari itu saya dibilangi sama suami, sekarang kita sudah pisah saja. Ini kan juga bicarakan keburukan orang lain. Tapi untuk meminta fatwa itu boleh, tapi lebih baiknya itu tanpa disebutkan nama. Bagusnya itu misalnya begini, Ustadz, bagaimana kalau ada seorang suami yang suka mukul istrinya, suka berkata kotor, suka begini, suka begini. Nanti Ustadz akan menjawab, jawabannya sama antara nyebut nama dengan tidak nyebut nama. Itu jauh lebih bagus. Yang ke berapa? 4, memberi peringatan kepada orang lain dari keburukan seseorang. Misalnya ada si fulan namanya ya fulan itu aja, namanya fulan. Dia itu suka mempengaruhi orang untuk diajak main hal-hal yang tidak bagus misalnya. Kita mengingatkan, langsung sebut nama saja. Hati-hati kalau ketemu si fulan, langsung sebut nama. Atau misalkan ada si fulan yang suka mengharam-haramkan, membid'ah-bid'ahkan, tidak apa-apa sebut merek, tidak apa-apa. Saya kadang-kadang nyebut Salafi Wahabi, ya tidak apa-apa kalau sudah disebut, kadang-kadang tidak paham, tidak apa-apa. Agar apa? Agar tidak mengikuti mereka, tidak apa-apa. Karena mereka sudah melakukan hal yang tidak baik, agar orang itu tidak terpengaruh oleh keburukan mereka, tidak apa-apa. Yang kelima, lakop seseorang. Semisal ada orang pincang atau ada orang buta, itu si buta ya karena lebih bisa dikenal orang kalau untuk menunjukkan mana rumahnya ini si fulan yang mana, namanya ini saya tidak tahu, tapi julukannya itu yang pincang itu, yang jalannya pincang itu, ya tidak apa-apa karena memang sudah lakopnya. Ketika memang dia sudah terbiasa dengan hal itu, karena memang lebih dikenal. Yang buta, yang pincang, yang begini, itu memang sudah lakopnya. Dan dia memang tidak ada masalah dengan hal-hal seperti itu. Ketika memang masih memungkinkan memberitahukan dengan cara lain, dengan istilah-istilah lain, dan itu bisa diketahui, itu jauh lebih baik, tanpa harus nyebut fisik dan lain sebagainya. Yang keenam, orang yang melakukan kemaksiatan secara terang-terangan. Orang yang melakukan kemaksiatan secara
terang-terangan. Misalnya contoh ya, buat video porno diupload di media sosial. Ini sudah termasuk maksiat yang terang-terangan. Sebut nama boleh? Boleh. Kenapa? Biar tidak orang lain tidak terjatuh ke hal yang situ. Kalau misalkan orang itu bisa ngikuti, kan jadi bahaya. Maka boleh untuk nyebut nama. Ini ada 6 kondisi di mana ghibah itu diperbolehkan. Dan sebenarnya kalau dibahas masih panjang. Dan insya Allah kita akan lanjutkan pada kesempatan-kesempatan yang berikutnya. Wallahu a'lam bishawab.